Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan salah satu dari materi ekonomi mikro, yaitu ada sewa, bunga, dan keuntungan. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Rahmat Syafrian dengan NIM 204-15301, ada Akila Ahadiari dengan NIM 204-15338, ada saya sendiri yaitu Berlian Okta Maulandari dengan NIM 204-15302, dan yang terakhir ada Erik Diki dengan NIM 204-15338. Nah, yang pertama yaitu ada sewa ekonomi. Sewa ekonomi adalah bagian pembayaran atas sesuatu faktor produksi yang melebihi dari pendapatan yang diterimanya dari pilihan pekerjaan yang lain terbaik yang mungkin dilakukannya. Selanjutnya ada tanah, sewa, dan tanah dan sewa ekonomi. Tanah merupakan faktor produksi yang jumlahnya tidak dapat diubah, yaitu jumlahnya tidak dapat dikurangi atau ditambah. Yang dapat dilakukan adalah memperbaiki dari mutu tanah yang tersedia, misalnya dengan menyediakan irigasi yang baik di tanah-tanah yang digunakan untuk persawahan, dan membuat proyek-proyek pencegahan banjir di tanah-tanah yang sering digenangi air. Nah, itu contoh grafik pembentukan harga tanah atau sewa tanah. Sedangkan untuk sewa tanah sendiri adalah suatu surplus. Dipandang dari sudut penawarannya, tanah adalah sangat berbeda dengan faktor-faktor produksi yang lainnya. Ia merupakan satu-satunya faktor produksi yang tidak dapat berubah penawarannya. Berbeda dengan tenaga kerja dan modal atau keahlian keusahawan yang akan selalu bertambah. Selanjutnya, sewa ekonomi dan pendapatan pindahan. Setiap faktor produksi termasuk tanah dapat digunakan untuk berbagai kegiatan memproduksi. Tanah misalnya digunakan untuk kegiatan pertanian dan tempat mendirikan industri atau daerah permukiman. Untuk kegiatan pertanian digunakan untuk menanam jagung, padi, atau pohon buah-buahan. Penawaran tanah untuk ditanami jagung atau untuk dijadikan perumahan. Sama sifatnya dengan faktor produksi lainnya. Bunga adalah pembayaran ke atas modal yang dipinjam dari pihak lain. Jenis-jenis bunga. Suku bunga nominal adalah suku bunga dalam nilai uang. Suku bunga inilah merupakan nilai yang dapat dibaca secara umum. Suku bunga ini menunjukkan sejumlah rupiah untuk setiap Rp1 yang diinvestasikan. Suku bunga real adalah suku bunga yang telah mengalami koreksi akibat inflasi dan didefinisikan sebagai suku bunga nominal dikurangi lalu inflasi. Macam-macam bunga dalam ekonomi. 1. Sistem bunga flat. Sistem perhitungan suku bunga yang besarnya mengacu pada pokok hutang awal. Biasanya diterapkan dalam kredit barang konsumsi seperti handphone, mobil, kredit tanpa agunan. Dengan sistem ini maka porsi bunga dan pokok angsuran setiap bulan tetap sama. Kelebihannya, jika kita hendak melakukan pelunasan awal, maka porsi pokok hutang yang berkurang cukup sebanding dengan jumlah uang yang kita angsur. Kekurangan bunga cukup besar karena dihitung dari pokok hutang awal. Selanjutnya ada rumus. Total bunga sama dengan P dikali I dikali N. Bunga per bulan sama dengan total bunga dibagi B. Total bunga sama dengan dalam kurung P ditambah total bunga tutup kurung dibagi B. Keterangannya, P adalah pokok kredit, I adalah suku bunga per tahun, N adalah jangka waktu kredit per tahun, B adalah jangka waktu kredit per bulan. Yang kedua, sistem bunga efektif. Porsi bunga dihitung berdasarkan pokok hutang tersisa.
sehingga porsi bunga dan pokok dalam angsuran setiap bulan berbeda, meski besaran per bulannya tetap sama. Rumusnya, suku bunga per bulan sama dengan SA dikali I dibagi 12. SA adalah saldo akhir periode, I adalah bunga per tahun. Selanjutnya, fungsi bunga. Membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian. Yang kedua, mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia. Pada umumnya memberikan dana kredit pada proyek investasi yang menjanjikan hasil tinggi. Yang ketiga, menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kenaikan tingkat suku bunga. Yang pertama, target laba. Yang diinginkan faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Sebaliknya, apabila dana yang ada dalam simpanan bank banyak, sementara permohonan pinjaman sedikit, maka bunga simpanan yang diturunkan karena hal ini merupakan beban. Kualitas jaminan. Kualitas jaminan juga diperuntukkan untuk bunga pinjaman. Semakin sedikit jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Kebijakan pemerintah dalam menentukan bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank tidak boleh melebihi batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sumber keuntungan ekonomi. Keahlian keusahawan seperti juga upah, sewa, dan bunga. Keuntungan adalah pembayaran ke atas jasa yang diberikan oleh suatu faktor produksi. Keuntungan merupakan pembayaran kepada keahlian keusahawan yang disediakan oleh para pengusaha. Keahlian keusahawan tersebut akan digunakan para pengusaha di dalam membuat keputusan-keputusan antara lain menentukan barang apa saja yang perlu diproduksi dan dijual ke pasar, dan beberapa banyaknya. Menentukan cara memproduksi yang terbaik dan kombinasi faktor-faktor produksi yang paling efisien dalam memproduksi barang tersebut. Keuntungan dianggap sebagai pembayaran dari keadaan. Keuntungan merupakan pembayaran kepada keahlian keusahawan dan kepada para pengusaha yang memilikinya, yang menggunakannya dalam kegiatan memproduksi. Keuntungan merupakan pembayaran terhadap pengembalian risiko dan ketidakpastian di masa depan yang dilakukan oleh pengusaha. Keuntungan merupakan ganjaran dari melakukan pembaruan atau inovasi dalam kegiatan produksi. Keuntungan adalah pembayaran ke atas kuasa monopoli yang dimiliki pengusaha di berbagai bidang. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.